semua. Jadi hari ini saya akan memberikan lanjutan dari training yang minggu lalu. Jadi memang kita harus continue belajar terus ya. Apalagi sekarang di masa udaranya panas sekali. Saya harapkan juga teman-teman juga semangat closing-nya juga tetap panas seperti hawa yang ada sekarang. Oke, silakan Mei untuk kontennya. Oke, jadi di sini judulnya adalah bagaimana menjual properti secara konsisten dengan memakai teknik exclusive listing. Oke, jadi seperti mungkin teman-teman ada yang minggu lalu nggak ikut, bisa nanti cross check di YouTube saya dan belajar mengenai cara pemasaran. Nah, kita bicara minggu lalu adalah mengenai teknik exclusive listing. Jadi sebetulnya kita pada dasarnya di Rewide itu dalam menjual properti selalu memakai teknik yang namanya exclusive listing. Cuma dengan perkembangan zaman, bukan dengan perkembangan zaman sih, di Australia masih tetap menggunakan exclusive listing. Cuma di Indonesia, penggunaan exclusive listing itu sudah jarang dilakukan. Kebanyakan dari kita, agent property, itu lebih banyak memakai open listing. Nah, cuma sebetulnya kalau Anda bisa memakai teknik exclusive listing ini dengan benar, sebetulnya ini lebih luar biasa daripada open listing. Karena exclusive listing artinya siapapun yang jual, entah itu teman Anda ataupun agent lain yang jual, Anda pasti dapat yang namanya komisi karena Anda yang pegang listing. Nah, jadi seringkali pun juga dalam perjalanan saya sebagai agent properti, pada waktu ini ya, saya juga dulu pernah punya kejadian, ada sebuah listing, dulunya open, kita pakai open, terus kemudian waktu saya sudah punya yang namanya klien serius, kemudian saya menghubungi vendor, tiba-tiba vendor bilang, waduh sorry Pak Andi, sekarang properti saya di exclusive listing oleh si agent A. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena klien saya serius, daripada dia nggak bisa closing, akhirnya terpaksa saya harus co-broking dengan agent tersebut. Nah, jadi teknik exclusive listing ini sangatlah powerful. Maka dari itu, kalau memang Anda betul-betul ingin mendapatkan pendapatan yang konsisten di properti, belajar mengenai bagaimana mendapatkan exclusive listing itu perlu. Oke, next. Nah, di sini saya bilang, kenapa exclusive listing bisa membuat kita sebagai agent properti itu closing secara konsisten. Oke, next. Nah, alasan yang paling utama adalah karena pada dasarnya semua properti pasti akan terjual. Yang membedakan hanya masalah waktu. Jadi kalau misalnya Anda ini bisa secara terus-menerus atau secara kontinu memperpanjang eksklusif listing Anda, jadi 3 bulan selesai, Anda perpanjang lagi 3 bulan, selesai Anda perpanjang lagi 3 bulan. Nah, kalau memang Anda bisa melakukan itu secara terus-menerus, properti itu akhirnya pasti laku kok. Dan kalau memang Anda terus menjaga itu eksklusif listing, lakunya pasti juga sama Anda. Nah, cuma tinggal masalah waktu. Apakah dia laku dalam 3 bulan pertama, atau 6 bulan, atau 9 bulan, atau 1 tahun. Tetapi pada akhirnya tetap laku dengan Anda. Bisa aja listing selling, bisa aja yang jual dari agent lain. Nah, itu. Oke, next. Dengan exclusive listing, kita memastikan bahwa properti itu pasti closing di tangan kita. Nah, jadi itu kelebihan dari exclusive listing. Jadi, siapapun penjualnya, listingnya pasti kita. Nah, jadi kan kayak iklannya teh botol. Apapun makanannya, minumannya adalah teh botol. Sama seperti exclusive listing. Jadi, siapapun yang jual, listingannya tetap milik Anda. Nah, itu powerful-nya dari exclusive listing. Jadi makanya itu sangat penting bagi Anda, kalau Anda ingin menjadi seorang yang profesional di dalam bisnis agent property, untuk belajar bagaimana sih cara mengeksklusifkan sebuah properti menjadi listingan Anda. Jadi memang pada waktu
pertama kali juga saya menjadi agent, itu memang mengeksklusifkan itu nggak mudah. Tetapi dengan berjalannya waktu, oh ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan, ya kan? Jadi sebetulnya dalam mengeksklusifkan itu juga butuh strategi, juga butuh plan. Nah, jadi maka dari itu nanti kalau memang Anda ingin tahu caranya, nah Anda nanti bisa belajar dengan leader Anda atau prinsipal Anda, ya kan? Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai bagaimana cara mendapatkan exclusive listing. Oke, next. Nah, terus kemudian banyak juga agent yang bilang begini, Pak, saya paling takut itu mengeksklusifkan sebuah properti. Nanti itu dikejar-kejar, terus kemudian kalau tidak laku saya sungkan dengan vendornya. Nah, hal-hal ini adalah pernyataan atau pertanyaan klasik yang sering diajukan oleh agent properti pada saat bermain exclusive listing. Maka dari itu, kalau Anda mau bermain dengan exclusive listing, itu ada 6 kunci sukses supaya Anda dapat mempertahankan exclusive listing Anda dan bisa closing secara konsisten. Oke, next. Yang pertama, jadi kalau Anda ingin memakai teknik exclusive listing atau teknik model pancing secara konsisten dan bisa closingnya juga terus, yang pertama, Anda harus kontinuitas menambah exclusive listing setiap bulan. Nah, jadi exclusive listing itu bukan artinya Anda dapatkan eksklusif 2 atau 3 properti, terus kemudian Anda diam sampai menunggu 3 properti itu habis baru Anda cari listing lagi. Itu salah. Jadi namanya Anda bermain dengan exclusive listing, itu rules-nya adalah setiap bulan Anda harus menambah itu kurang lebih 4 eksklusif listing setiap bulannya. Jadi kalau Anda ada di properti selama 3 bulan, artinya Anda mempunyai 12 listing eksklusif. Ya kan? Nah, kenapa kok itu harus dilakukan? Karena kadang di properti itu begini. Bisa properti yang pertama yang ada listing, itu closing duluan. Tetapi bisa aja listing yang terakhir Anda dapatkan itu malah closing duluan. Itu bisa terjadi. Maka dari itu, namanya exclusive listing, ini Anda harus tambahkan setiap bulannya. Walaupun Anda belum closing, Anda tambah terus. Pertanyaannya adalah, Pak, nambah-nambah terus kemudian kalau nanti dikejar-kejar oleh vendor bagaimana? Ya memang salah satu yang akan kita hadapi pada waktu kita ngelisting adalah pasti vendor pasti bertanya dan mengejar kita bagaimana kabar dari propertinya. Tapi it's okay. Kayak Anda punya sebuah profesi. Misalnya Anda adalah katakanlah seorang pengacara. Nah, Anda juga akan pasti dikejar oleh klien Anda, ya kan? Bagaimana perkembangannya, bisa menang dan sebagainya. Jadi sama seperti kita. Jadi tugas kita adalah menjual properti dari vendor. Maka dari itu, vendor pasti ingin tahu bagaimana kabar propertinya. Sudah ditawar berapa, sudah ini. Nah, itu pasti. Jadi be prepare terhadap responsibility untuk terus memberikan laporan kepada vendor. Oke, next. Nah, yang kedua, kunci suksesnya adalah kualitas listing itu sendiri. Jadi sebetulnya mendapatkan eksklusif listing itu tingkat kesusahannya itu bisa bervariasi. Ada daerah-daerah yang mungkin pada waktu Anda meminta eksklusif listing itu mudah banget. Belum Anda minta eksklusif listing, dia vendor malah sudah menawari kita untuk mengeksklusifkan propertinya sendiri kepada Anda. Bisa aja terjadi. Karena kenapa? Kadang kita mendapatkan vendor-vendor seperti gini. Karena terus terang, biasanya karakter daerahnya, itu properti di tempatnya dia itu susah jual. Dan banyak sekali orang-orang yang mau jual properti di wilayahnya, itu nggak laku-laku.
Jadi makanya kalau ada tiba-tiba Anda datang dan menawarkan untuk di listing, dia dengan sukarela memberikan Anda eksklusif listing. Karena kenapa? Listingannya susah jual. Nah, tapi kalau daerah-daerah yang let's say daerah prime, daerahnya itu strategis, pusat kota misalnya, di Jalan Kartini, Imam Bonjol, Anda pasti akan butuh effort untuk mengeksklusifkan listing terhadap properti ini. Karena kenapa? Propertinya kalau misalnya Anda pasang spanduk, terus kemudian Anda pasarkan, itu pasti laku punya. Karena itu adalah daerah-daerah yang strategis. Nah, jadi kuncinya di sini adalah, kalau Anda pengen jualan secara konsisten memakai exclusive listing, Anda harus melihat kualitas listing itu. Jangan cari properti yang gampang dieksklusifkan, tetapi carilah properti yang sellable, yang mudah laku. Jadi Anda tinggal hanya perkuat teknik untuk presentasi listing Anda, ya kan? Karena lebih baik bagi saya effort sedikit di awal, susah sedikit di awal, tapi jualnya gampang. Daripada awalnya mudah, tetapi akhirnya jualnya susah, itu merepotkan. Anda habis dana promosi, tetapi propertinya nggak bisa laku. Oke. Yang ketiga, kunci suksesnya adalah disarankan bermain di trade area. Jadi Anda mau pakai teknik open listing ataupun eksklusif listing, saya tetap menyarankan trade area. Karena dengan trade area, artinya Anda itu punya database buyer ataupun database vendor yang cukup, sehingga Anda bisa lebih cepat memasarkan properti tersebut. Jadi jangan areanya itu terlalu luas. Pilihlah area-area yang Anda betul-betul fokus di area itu. Karena ini akan permainan trade area itu akan menguntungkan Anda. Oke. Nah, terus kunci sukses berikutnya kalau Anda bermain exclusive listing adalah hubungan Anda harus baik dengan vendor. Jangan sampai putus hubungan. Karena hubungan yang baik dengan vendor akan membuat exclusive listing Anda diperpanjang terus. Ya kan? Tetapi kalau hubungan Anda sudah tidak baik atau putus hubungan, ya bisa aja mungkin Anda 3 bulan sudah open house, sudah sudah memasarkan, sudah habis dana. Ternyata karena hubungan tidak baik, akhirnya setelah 3 bulan nggak laku, listingan Anda nggak diperpanjang. Dan kemudian ternyata bulan keempat listingan itu laku oleh agen lain. Nah, jadi itu yang biasanya sering dialami. Jadi kita juga pernah mengalami dan juga saya juga pernah mengalami jadi agen yang mendapatkan listingan setelah eksklusifnya dari agen lain berakhir. Dan ternyata begitu sudah berakhir, akhirnya closingnya bisa melalui saya. Nah, itu bisa aja terjadi. Ya kan, effort pertama dilakukan oleh si agen terdahulu yang mengeksklusifkan, tetapi yang memanen bisa agen lain. Maka dari itu, kalau Anda sudah pegang eksklusif listing, jangan sampai listing itu akhirnya lepas dari Anda. Nah, terus kunci sukses kelima, kalau Anda ingin berhasil di dalam teknik eksklusif listing, Anda harus secara kontinu itu mereposisi harga. Jadi jangan Anda eksklusif listing 6 bulan, tetapi harga properti dari bulan pertama Anda memasarkan, sampai bulan ke-6 Anda memasarkan, harganya tetap sama. Ya, karena kalau hal ini terjadi, maka Anda akan kesulitan menjual properti tersebut. Maka dari itu, sebetulnya, setiap waktu itu direposisi. Kalau bisa minimal sebulan sekali. Kalau Anda mau lebih agresif, kalau bisa 2 minggu sekali Anda reposisi harga. Ya kan? Reposisi itu bisa secara bertahap. Jadi nggak harus langsung reposisi itu langsung 10%. Oh, nggak bisa. Mungkin turun mungkin 5%, 5%, 5%, dan akhirnya Anda akan
mendapatkan sebuah harga yang pas, akhirnya properti ini bisa laku. Maka dari itu, salah satu kunci sukses untuk bermain eksklusif listing adalah reposisi harga. Ingat 4P dari dalam pemasaran. Nah, jadi yang pertama adalah place, lokasi. Kedua adalah produk. Terus kemudian mengenai promotion. Dan yang ketiga, keempat, faktor penting adalah price. Makanya price ini adalah salah satu penentu di dalam properti itu laku atau tidak. Makanya kalau Anda lihat, sejak pemerintah itu memperlakukan free PPN terhadap properti, untuk properti yang sudah jadi, itu membuat properti itu bergairah. Nah, free PPN itu ada hubungannya dengan harga. Artinya harganya apa? Didiskon 10%. Betul ya? Nah, itu efeknya luar biasa. Maka dari itu, Anda kalau pegang properti, usahakan reposisi harga secara kontinu. Oke, berikutnya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau misalnya setiap bulan menambah listing eksklusif 4. Terus bagaimana Pak? Semakin banyak kan semakin kita bingung. Oh iya, semakin Anda nambah artinya Anda punya banyak objek yang Anda harus pasarkan. Nah, maka dari itu, untuk setiap properti yang Anda pasarkan, Anda butuh planning. Properti A, planningnya apa? Properti B, planningnya apa? Properti C, planningnya apa? Nah, ini Anda harus betul-betul terplanning untuk setiap properti yang Anda pasarkan. Yang maksudnya eksklusif listing. Nah, dari situ, Anda bekerja secara sistematis. Jadi tidak secara acak. Nah, akhirnya dengan kegiatan pemasaran yang terplanning, Anda bisa memberikan pelaporan kepada vendor itu secara baik. Oke. Nah, maka dari itu juga tadi ada hubungannya dengan trade area. Why trade area? Nah, jadi begini. Kalau Anda listingnya dan memasarkan itu satu Surabaya. Surabaya Barat ada, Surabaya Timur ada, Surabaya Pusat ada, Surabaya Selatan ada, dan Sidoarjo ada misalnya. Nah, bayangkan Anda mau pemasaran misalnya mau open house tiap minggu kan kocar kacir. Kocar kacir dalam arti apa? Minggu ini ada di Surabaya Barat, terus kemudian minggu depan ada di Surabaya Timur. Kan kocar kacir. Nah, tetapi kalau trade area artinya Anda open house sekali waktu itu langsung bisa beberapa properti sekaligus. Ya kan? Nah, itu bedanya. Oke. Next. Nah, jadi kalau Anda memang betul-betul ingin bermain secara eksklusif listing, pelajari 6 kunci sukses tersebut. Oke. Nah, saya akan lebih detail bagaimana cara pemasaran yang efektif dalam menjual eksklusif listing. Oke. Next. Oke. Jadi pada dasarnya pemasaran properti itu dibagi dua bagian besar. Yang pertama offline marketing, dan yang kedua adalah online marketing. Persentasenya berapa? Ya, anggap aja 50-50 lah. Tetapi bisa beragam tergantung lokasi dan properti yang Anda pasarkan. Oke. Nah, kita membahas offline marketing dulu. Offline marketing itu masih efektif untuk menjual properti. Jadi banyak agent yang bilang, Pak, sekarang kan zamannya digital, Pak. Jadi sekarang itu yang paling efektif itu adalah online marketing. Menurut saya tidak juga. Karena yang namanya offline marketing itu masih efektif. Nah, makanya saya itu paling suka dengan yang namanya banner. Karena banner itu pertama itu murah, ya kan? Apalagi Anda kan juga bisa mendapatkan banner secara gratis dari kantor. Banner itu murah dan itu gratis 1 kali 24 jam, dan kalau terpasang 3 bulan artinya setiap hari selama 3 bulan banner itu mempromosikan properti Anda. Jadi banner ini adalah media yang paling murah tetapi efektif. Kenapa kok efektif juga? Jadi coba kita ini ya, istilahnya memisalkan diri kita ini mencari properti. Misalnya kita sudah tahu lokasinya. Oke, saya pengen cari di daerah Jemur Sari, katakanlah. Nah,
Ada tidak kemungkinan Anda pasti muter-muter di daerah Jemur Sari? Jawabannya pasti. Nah, maka dari itu kalau Anda muter-muter di daerah Jemur Sari, Anda cari apa? Cari banner. Nah, maka dari itu, banner ini masih sangat efektif. Jadi, kalau memang Anda mendapatkan exclusive listing, usahakan pasang banner. Pak, kadang saya ketemu dengan vendor yang bilang malu sama tetangga. Nah, bagaimana kalau ada yang ngomong, Pak, malu sama tetangga? Nanti dipikir saya butuh uang. Nah, jadi pertama saya jelaskan, Pak, kalau memang Pak vendor itu serius menjual properti, banner ini sangatlah efektif. Pertama saya akan bilang begitu. Nah, yang kedua, kalau dia jawabannya adalah malu terhadap tetangga, saya akan bilang, Pak, sebetulnya bisa aja kan, Bapak salah satu bisnis Bapak adalah jual beli properti. Sah-sah aja kok orang jual beli properti taruh banner di depan rumah. Nah, itu dia bisa mengerti. Oke. Nah, terus offline yang berikutnya adalah flyering. Loh, Pak, sekarang kan zamannya Instagram Ads, Google Ads, dan sebagainya. Apakah flyering masih efektif? Oh, masih. Ya kan? Nah, masih sangat efektif di dalam menjual properti. Apalagi dibagikan di sekitar properti yang kita tawarkan. Atau yang biasanya disebut dengan LBD, letter box drop. Nah, jadi pernah saya melakukan LBD itu, atau letter box drop. Di sekitar properti yang saya pegang, itu dapat properti, tiba-tiba itu ada vendor yang nitipkan properti, dan properti itu nggak ada di pasaran. Nah, itu bisa aja terjadi. Atau ada tetangga yang ternyata juga investor di daerah itu juga bisa telepon Anda. Nah, jadi flyering ini sangatlah efektif. Jadi kalau memang Anda mau open house atau masakan properti, tetap lakukan flyering. Walaupun sekarang memang sudah berubah jadi zaman online atau digital. Oke, next. Nah, open house. Seperti halnya yang dilakukan oleh developer atau lead agent, biasanya menjadwalkan open house. Jadi open house itu penting. Karena pertama itu adalah service kepada vendor. Jadi apabila Anda melakukan open house secara rutin, vendor akan melihat effort Anda. Nah, terus kemudian alasan yang kedua, kenapa open house? Open house itu kayak Anda itu waktu sekolah, Anda itu ada ujian, ada homework. Nah, pada waktu Anda ada ujian, Anda belajar atau tidak? Jawabannya Anda belajar, ya kan? Nah, sama dengan open house. Pada waktu open house, Anda pasti melakukan yang namanya flyering. Anda pasti akan melakukan yang namanya pemasaran, ya kan? Dan akhirnya apa? Berujung kepada closing. Karena kenapa? Aktivitas Anda naik dengan open house. Karena open house ini nggak cuma open house itu kan pasti ada iklan koran, ada flyering, terus kemudian ada online marketing. Nah, ini akhirnya kegiatan aktivitas ini menjadi jalan, ya kan? Maka dari itu open house itu kalau memang Anda pak exclusive listing, open house tetap harus dilakukan. Oke. Terus koran. Nah, koran ini sejak zaman pandemi ini lebih turun lagi. Jadi saya tinggal di tempat saya itu sebelum pandemi itu kira-kira ada 20 sampai 30 orang itu koran ya. Tetapi sejak pandemi itu dari 20-30 orang yang langganan itu cuma tersisa 3 sampai 5. Nah, jadi koran ini tambah lama itu mengalami penurunan. Nah, tetapi ada orang-orang yang sudah berumur 50 plus itu masih kuno. Jadi tiap pagi itu harus buka yang namanya koran. Dan biasanya orang-orang yang sudah 50 plus ini, yang kita ngomong kuno, itu biasanya orang-orang yang banyak duitnya. Maka dari itu, kalau Anda memasarkan properti yang premium, orang bolehlah tetap dicoba. Oke? Next. Nah, terus kemudian portal properti.
Ya. Jadi portal properti ini sekarang hukumnya wajib bagi Anda yang memang ingin serius di dunia properti. Jadi Anda kalau memang mau serius di dalam properti, Anda harus segera investasi di portal properti. Jangan Anda bilang, Pak, nanti saya closing dulu, baru saya langganan portal properti. Jangan. Lebih baik Anda investasi dulu. Keluarkan uang untuk portal properti. Nah, karena portal properti itu sekarang sangat efektif. Kenapa kok begitu? Karena sekarang orang cari properti itu dari HP-nya. Cari rumah di daerah Citraland, cari rumah daerah mana, itu buka yang namanya internet. Dan internet akhirnya mengarah ke portal properti. Jadi kalau memang Anda mau serius di dalam bisnis ini, Anda harus daftarkan diri Anda multiple portal properti, baik yang berbayar maupun gratis. Jangan Anda bilang, Pak, saya sangat suka memakai satu portal properti karena ini sangat efektif. Nah, saya bilang tidak ada satu portal properti pun yang bisa sangat efektif dibandingkan dengan multiple portal properti. Karena pada dasarnya setiap portal properti itu punya kekuatan area masing-masing. Bisa aja misalnya portal A itu kuat di Surabaya Pusat, tetapi portal B itu bisa kuat di Surabaya Selatan. Jadi kalau Anda memasarkan properti di Surabaya Selatan, artinya kalau Anda cuma pakai portal A, artinya Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan klien dari portal B. Nah, jadi sebisa mungkin pakailah semua portal properti. Oke? Nah, terus kalau memang Anda mendapatkan eksklusif listing, Anda juga harus berani keluar yang namanya feature listing atau premier listing untuk mendongkrak pemasaran Anda. Karena dengan feature atau premium listing, artinya iklan Anda itu tidak turun ke bawah, akan selalu nongol di atas. Nah, ini sangat efektif. Nah, tetapi Anda juga harus memperhatikan kata kunci untuk properti yang Anda pasarkan itu. Kata kuncinya itu orang nyari di wilayah mana, itu perlu Anda perhatikan. Oke. Nah, bagi Anda yang mengupload sendiri, ada baiknya Anda konsisten setiap hari upload di portal properti tersebut. Harus setiap hari itu bangsa 5, 10, tapi konsisten tiap hari. Daripada Anda cuma seminggu sekali langsung 50. Kalau saya mending Anda setiap hari konsisten 5 atau 10 setiap hari. Oke? Terus kemudian harus dominan di area kita bermain. Jadi kalau memang kita bermain di Surabaya Pusat, jadi semua portal yang nongol di Surabaya Pusat itu Anda harus pakai. Nah, itu cara bermain dengan portal properti. Next. Nah, terus dengan sosial media. Nah, sosial media ini sekarang mau tidak mau, itu penting juga. Apalagi sekarang ada TikTok ya. Saya memang belum punya akun TikTok, tapi saya dengar TikTok lumayan bisa membantu Anda di dalam promosi properti Anda. Nah, jadi sosial media yang baik adalah yang konsisten dalam upload posting. Nah, jadi kalau Anda memang sudah punya Instagram, ataupun YouTube, ataupun Facebook, ataupun TikTok, sebisa mungkin Anda konsisten. Ya kan? Nah, konsisten untuk upload terus secara rutin. Nah, untuk membooster atau bisa menambah daya dorong, Anda bisa menggunakan ads yang ada di Instagram, ada di Facebook. Nah, ini juga bisa berguna ya. Jadi saya juga dulu pernah memakai Instagram ads ini atau Facebook ads untuk secondary. Nah, tetapi mainnya sudah wilayah, ya kan? Nah, kalau memang Anda bermain dengan Instagram ads, usahakan fotonya yang bagus. Jangan terlalu banyak tulisan, pakai foto-foto aja. Nah, untuk tulisannya itu bisa di caption Anda. Nah, Anda bisa tulis di situ. Jadi sosial media ini juga sama kayak kita flyering. Cuma nanti nongolnya itu di HP-nya orang. Ini bisa efektif juga, ya. Oke. Nah, terus kemudian YouTube. Nah, Anda juga harus mulai sekarang itu
buatlah akun YouTube. Jadi gunanya apa? Setiap properti yang ada listing, itu bikinlah video singkat. Video singkat itu bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit. Bikinlah itu. Jadi pada waktu Anda membroadcast listingan Anda bisa juga mencantumkan link dari YouTube Anda. Jadi orang itu atau klien itu menjadi sangat simple. Jadi dia misalnya sudah melihat broadcast Anda dan dia tertarik dengan propertinya, dia bisa melihat video Anda yang ada di YouTube. Begitu dari video dia kelihatan tertarik, dia akan menghubungi Anda untuk melakukan survei secara fisik. Nah, jadi ini sangat berguna juga. Jadi sosial media Anda juga mulai sekarang bikin secara profesional. Oke, next. Oke, habis. Oke, diturunkan slide-nya.